Kami mau patahkan segala pekerjaan iblis yang mencuri sukacita damai sejahtera kami. Roh-roh di udara, hal-hal yang mengganggu jaringan internet, supaya kami bisa mendengar dengan baik, merespon dengan baik. Kami mohon darah Yesus tutup bungkus dan memberkati kami. Kami mohon Roh Kudus akan mencelitkan mata rohani kami dan telinga rohani kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, oleh karena nama-Mu yang dahsyat dan yang luar biasa. Setiap orang Tuhan Engkau jamah dan Engkau sedang berjalan meletakkan tangan-Mu ke atas kami semua dan siap memberkati kami. Kami beri hormat kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, shalom. Selamat pagi untuk semuanya, saudaraku yang terkasih. Saya akan share screen. Apakah saudara bisa melihat ini? Bisa melihat? Bisa, Bu. Oke, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan ambil tema, aku dilupakan dan ditinggalkan. Nah, ini satu pertanyaan. Kita akan baca dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Satu orang boleh baca 2 ayat. Ya, saudara bisa buka mic saudara. Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan 23. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Ayat 2, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepada juru minuman dan kepada juru roti itu. 3-4. Tiga, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. 4, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapa hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku." Ayat 9, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 cabangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun, buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian sampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga caran itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti,
Tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi peganan. 17 bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun buatan juru roti, tetapi burung-burung makannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. 18. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Lanjut ayat 19-20. Ayat 19, dalam hari ini Firaun akan meninggalkan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Ayat 20, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya, Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. 22. Tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apakah ada di antara saudara yang merasakan bahwa engkau dilupakan? Atau sepertinya engkau merasa ditinggalkan? Saudara yang terkasih, kita belajar dari kisah Yusuf pada hari ini. Apa itu, saudara? Satu, pertama kita akan belajar, manusia mempunyai kecenderungan bisa melupakan satu dengan yang lain. Betul apa enggak? Saudara, manusia cenderung untuk bisa melupakannya. Dalam kisah Firaun ini, dalam kisah Yusuf ini, saudara, kita lihat bahwa Yusuf itu ada di dalam kurungan, ya, penjara di rumah istana Firaun. Kemudian pada satu kali kepala juru roti, juru minum itu adalah orang-orang yang harus mencicipi dulu makanan raja sebelum dihidangkan oleh raja. Mungkin sekali kedapatan isu bahwa di antara mereka berdua ini ada yang sedang memprovokator untuk melakukan makar kepada raja, ya, dan mereka dikurung bersama dengan Yusuf dan mereka bermimpi. Dan oleh karena hikmat daripada Tuhan, maka Yusuf diberikan karunia mengartikan mimpi. Yusuf telah berpesan kepada siapa, saudara? Kepada kepala juru minum raja dan kepala roti itu bahwa jangan lupakan aku ya, nanti ceritakan kepada raja. Nah, saudara, di sini kita lihat Yusuf dilupakan oleh juru minuman Firaun. Ketika dia sudah 3 hari, akhirnya juru minum raja ini dipanggil oleh raja dalam ulang tahun raja dan dikembalikan posisinya. Tapi kita lihat dalam Kejadian 40 ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Padahal ayat yang ke-14 dia sudah berkata, tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan ahliwal kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita belajar juga di sini Tuhan Yesus juga, saudara,
pernah dia bergumul tentang masalah ditinggalkan ini, saudara. Ya. Hal yang sangat menyakitkan bagi setiap orang adalah apa, saudara? Dilupakan dan ditinggalkan. Saudara tahu nggak, di dalam masa COVID ini, hal yang membuat orang yang kena COVID, saudara, di rumah sakit itu ya, kenapa ada orang yang akhirnya bunuh diri? Karena dia terisolasi, dia sepertinya ditinggalkan. Dia sepertinya dilupakan, karena orang-orang nggak bisa mengunjungi dia. Kan ya gitu ya. Dia terputus aksesnya dalam segala kegiatannya sehari-hari. Dan dalam kisah Tuhan Yesus naik ke kayu salib, ini ada disebutkan di dalam Matius 26 dan Matius 27, bahwa ketika Tuhan Yesus bergumul menuju kayu salib di Taman Getsemani, dia membawa 3 muridnya. Siapa nama muridnya, saudara? Yohanes, Petrus, satu lagi, Yakobus. Ya, ini adalah 3 murid yang menjadi soulmate-nya, saudara, yang paling dekat di antara 12 yang lain. Dibawa ke Getsemani dengan maksud apa, saudara? Supaya bersama-sama dengan Yesus bergumul, berdoa 1 jam. Karena Yesus pada waktu itu secara kemanusiaannya, dia tahu apa yang akan dia alami nanti di kayu salib. Dan sangat berat, saudara. Tetapi kita lihat dalam Matius 26 ayat 37 sampai 46, teman-temannya, sahabatnya, muridnya, orang yang paling dekat dengan dia, ternyata apa? Meninggalkan dia. Ternyata Yesus bergumul sendiri, saudara, di Getsemani. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Matius ini, saudaraku, dia sampai mencucurkan seperti dia punya keringat itu seperti titik darah, saudara. Tapi tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Dia pergi bangunkan ketiga muridnya, tapi apa yang terjadi? Saudara? Gimana? Halo? 3 muridnya ngapain? Lagi apa, saudara? Boleh dibuka mic-nya. Lagi apain? Lagi tidur. Lagi tidur. Sekali dibangunin, ayo kita doa. Tidur. Yesus doa lagi sendiri. Doa lagi. Dipanggil lagi tidur. Sampai 3 kali, saudara. Dan ketika dia naik ke kayu salib, saudara, dia ditangkap di Getsemani. Semua murid-muridnya itu bukan saja tidak bersama-sama dengan dia bergumul, lari, saudara. Melarikan diri. Bahkan ada yang apa, saudara? Menyangkal dia, ya kan? Bahkan ada yang menjual dia, kan gitu, saudara. Dan ketika dia di kayu salib, saudara, apa perkataannya yang nyaring? Bisa seorang baca Matius 27 ayat 46? Silakan. Satu orang boleh baca bagi kita. Matius 27 ayat 46. Dalam hatinya yang begitu sepi, dalam hatinya secara manusia yang begitu, siksaan berat, saudara, kalau dilupakan dan ditinggalkan itu. Siksaan yang sangat berat. Dan lihat, saudara, apa yang dia katakan. Yuk, satu orang boleh baca. Matius 27. Kira-kira jam. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara lihat, Alkitab di sini berkata, disebutkan jamnya, ya, jam 3 sore sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum dia mati di kayu salib. Hal yang sangat berat sama dia adalah sebenarnya dia merasa walaupun dia Allah 100%, pada waktu itu secara kemanusiaan dia merasa Allah begitu meninggalkan dia. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Saudara,
Apakah kamu merasa saat ini ditinggalkan oleh anak buahmu, oleh temanmu? Ya, ini banyak penyakit yang disebut namanya apa, saudara? Post power syndrome. Ya, suatu keadaan yang terjadi akibat seseorang yang tadinya hidup dalam kesuksesan, masa lalunya bisa berupa jabatan karena kecerdasan kepemimpinan atau hal lainnya. Tetapi saudara, setelah habis selesai masa jabatan, dia ditinggalkan. Mungkin dilihat sebelah mata pun tidak. Tadinya mungkin ada yang sampai bawa tas, segala macam, dijemput, antar jemput. Sekarang lupa semua orang, saudara. Atau begini, saudara. Apakah saudara merasa ditinggalkan anak-anak? Hasil survei dikatakan, saudara, bahwa ketika orang sudah bertambah usia, anak-anak sudah bertambah besar, married, satu-satu meninggalkan. Dan merasa sepi di rumah, kan gitu ya. Atau ini ada seorang anak, saudara. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya, mungkin meninggal, ya saudara. Jadi ada rasa, dia merasa hidup sendiri, dilupakan, tidak ada yang mengingat lagi. Saudara yang terkasih, mari kita akan lihat bagaimana sikap Yusuf yang telah dilupakan itu, saudara. Ternyata, saudara, dalam Kejadian 41 ayat 1, saudara, Yusuf itu dilupakan selama berapa lama, saudara? 2 tahun. 2 tahun, saudara, dilupakan dari kisah sebelumnya. Tetapi kita lihat, saudara, Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Ya, semangatnya, ibadahnya tidak pernah merosot. Ya, walaupun dia ditinggalkan, walaupun dia dilupakan, atau dia kan pasti merasa apa, saudara? Karena tadi sudah disebutkan bahwa ini orang ini nggak tahu berterima kasih, ya kan, saudara? Udah ditolong, udah kembali dia kepada posisinya, jabatannya, aku dilupakannya. Tapi kita lihat bagaimana kita bersikap seperti Yusuf pada hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat di sini. Ini adalah perkataan dari Ibu Mother Teresa, Ibu Teresa, ya. Dia bilang begini, tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan orang, itu merupakan derita kelaparan yang hebat. Kemiskinan yang lebih besar daripada orang yang tidak bisa makan. Kita harus saling merasakan hal itu. Maksudnya apa, saudara? Ternyata perasaan, pikiran, kondisi, situasi, ketika sepertinya kita ini tidak diinginkan, kita ini nggak dicintai, kita ini nggak diperhatikan, kita ini dilupakan orang, kita ini ditinggalkan. Itu satu penderitaan batin yang hebat luar biasa, saudara. Yang hebat luar biasa. Ya. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa COVID mengajarkan kita, ya, kondisi saat ini, untuk kita bisa mengubah mindset kita dan sikap kita pada diri kita sendiri dan orang lain. Saudara dan saya pasti akan bisa pernah mengalami ini. Ada di antara saudara yang pernah mengalami ini? Coba dulu. Bisa buka mic-nya? Ada? Saudara boleh buka mic-nya. Apa itu? Pernah merasa ditinggalkan, dilupakan? Ada orang nggak mengucapkan terima kasih kepada saudara? Pernah? Pernah, Bu. Ya, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar, ya. Ya. Kalaupun itu terjadi bagi kita, bagi saudara dan saya, kita harus mengubah mindset dan sikap kita terhadap diri kita dan orang lain. Bagaimana? Saudara, Mother Teresa berkata begini, hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Nah, seperti Yusuf, ya kan, saudara?
Yusuf melakukan yang baik kepada juru minum ini. Dia kasih makna mimpinya dan betul dilakukan. Tapi gitu 3 hari lupa si juru minum ini. Dia melakukan yang baik tapi dilupakan. Tetapi Mother Teresa berkata, sekalipun begitu, berbuat baiklah apapun yang terjadi. Amin. Amin. Halo, Shalom. Ya Bu, amin. 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 Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan orang besok. Iya. Tapi sekalipun begitu, berbuat baiklah apapun yang terjadi. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, apa saudara? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kadang-kala kita sering menjadi berhenti berbuat baik, berbuat kebajikan. Karena sepertinya, nggak dianggap pun aku, nggak dihargai pun aku, dilupakan aku. Hari ini kita belajar, saudara. Biarlah orang mungkin melupakan saudara dan saya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya, kenapa? 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin, haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat di sini, Yusuf tidak membiarkan pikiran dan perasaan yaitu dilupakan dan ditinggalkan menguasai hidupnya. Yusuf nggak biarkan itu. Itu yang disebut tadi, kita harus mengubah mindset kita. Kita harus bisa mengubah sikap kita pada diri kita dan orang lain. Ya. Tetapi saudara, roh Allah lah yang menguasainya. Kejadian 41 ayat 38. Siapa bisa baca? Yuk. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, saudaraku yang terkasih, rupanya kunci kemenangan Yusuf, dia tidak baperan. Dia boleh menang terhadap pikiran yang sepertinya dilupakan, ditinggalkan, tidak dihargai. Adalah ternyata karena roh Allah diizinkannya menguasai hidupnya. Ya, menguasai hidupnya. Kuncinya di sana rupanya, saudaraku. Jadi sebab itu di dalam masa corona ini mungkin di saat kita harus isolasi sendiri, mungkin kita sendiri, saudara ya. Biarkan roh Allah menguasai hidup saudara dan saya. Sehingga pikiran-pikiran yang tidak baik boleh diruntuhkan. Perasaan-perasaan yang tidak baik boleh ditinggalkan. Ya. Nah, iman Yusuf tidak tergantung kepada manusia. Ya, dia tidak langsung menjadi melempem imannya, doanya, ya kan? Saya yakin dia tetap terus doa karena dikatakan tadi ayat 38, Firaun bisa melihat orang ini penuh dengan roh Allah. Itu kesaksian orang yang tidak dalam Tuhan bisa melihat, saudara. Jadi saudara, dunia bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah bisa melihat apakah engkau penuh roh Allah atau tidak. Itu ya. Nah, Yusuf imannya tidak tergantung pada manusia ataupun situasi dan kondisi. Nanti kita akan lihat itu, saudara, di dalam Kejadian 50 ayat 24 sampai dengan 25. Dan Ibrani 11 ayat 22. Di situ bahkan sampai tuannya Yusuf, saudara, dia menubuatkan bahwa nanti engkau bangsa Israel, engkau akan keluar dari tanah Mesir. Ya, dia sudah lihat itu. Dan kalau engkau keluar dari tanah Mesir, bawalah tulang-tulangku ini keluar dari tanah Mesir. Dan dia memberkati anak-anaknya. Itu saudara. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa ternyata Yusuf, dia boleh dilupakan oleh saudaranya. Dibuang pertama di mana, saudara? Di dalam sumur.
Ya, 11 saudaranya membuang dia di dalam sumur, saudara. Dilupakan dengan apa? Ingin dibinasakan oleh si Yehuda itu apa? Dijual jadi budak. Wah, mengalami segala perkara. Ternyata, saudara, Yusuf boleh menang karena apa? Roh Allah memenuhi hidupnya. Saudara, mari miliki iman dalam Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Jangan tergantung situasi dan kondisi. Jangan iman kita tergantung kepada manusia. Amin, saudara. Kalau tadi pagi dalam ibadah pagi kita lihat ayat itu berkata, Raja Yoas melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, hanya semasa ketika Imam Besar Yehoyada hidup. Ketika Imam Besar Yehoyada mati, maka dia pun meninggalkan rumah Tuhan. Maka dia pun hidup di dalam kegelapan. Saudara, di dalam masa pandemi ini kita diajarkan untuk setiap pribadi masing-masing untuk memiliki iman di dalam Tuhan, penuh dengan roh Allah. Ya, orang yang penuh roh Allah, saudara, pasti akan melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, kita lihat dalam kitab Yakobus 5 ayat 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 24. Pada waktu itu di Samaria terjadi kekeringan dan kelaparan yang luar biasa. Saudara, 3,5 tahun tidak turun hujan. Artinya tanam-tanaman tidak ada yang hidup. Tetapi saudara, Elia ya, penuh dengan roh Allah, dia tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan, doanya, baca firman-Nya, sehingga dia melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengirim dia ke tepi sungai Kerit, dan Tuhan mengirimkan setiap pagi, saudara, pagi dan sore dikatakan di situ. Ada burung gagak, saudara, yang mengirimkan sama dia apa? Roti dan daging, saudara. Nah, sampai pada saat itu, masa itu tidak cukup sampai situ. Kering sungai itu, saudara. Tetapi Tuhan bisa pelihara itu dengan apa, saudara? Tuhan suruh Elia pergi ke seorang janda miskin di Sarfat, saudara. Dan dia tetap hidup, bahkan janda itu juga hidup, sehingga keluar dari masa kesulitan itu. Saudara, ke depan bisa saja kita akan mengalami hal-hal yang sulit, seperti yang dialami Elia, atau kondisi yang tidak mengenakkan. Tetapi pada saat ini, saudara, mari penuhlah dengan kuasa roh Allah. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari hidup kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, orang yang penuh roh Allah akan melihat pemeliharaan Tuhan. Seperti Yusuf, saudara, walaupun dia berulang kali dimasukkan dalam sumur yang kering, ingin dibunuh oleh saudaranya, ya, difitnah oleh Potifar, istri Potifar, masukkan lagi dalam penjara. Wah, dilupakan lagi, saudara. Tapi, saudara, lihatlah bagaimana Allah memeliharakan dia. Di dalam penjara pun ternyata dia disenangi oleh semua orang. Dan dikatakan kepala penjara itu, kepala rumah itu juga, saudara, memberikan tanggung jawab semua kepada Yusuf. Bahkan dia kita lihat adalah orang kepercayaan nomor 2 setelah Fir'aun. Saudara, kalau engkau ingin melihat pemeliharaan Tuhan di dalam masa sulit, tidak ada yang lain. Hendaklah penuh dengan roh Allah. Ya, hiduplah mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Orang yang penuh dengan roh Allah pasti akan melihat kemuliaan Allah. Walaupun tidak ada yang membela dia, walaupun dia ditinggalkan, walaupun dia dilupakan. Kisah Rasul 7 ayat 55. Saudara ingat ini siapa? Siapa? Stefanus. Stefanus ini adalah satu orang di antara 7 orang yang dipilih pada waktu itu. Waktu itu di jemaat Yerusalem untuk melakukan apa? Melakukan pelayanan meja.
bagi orang-orang yang miskin, saudara, melayani ya dalam pelayanan sosial. Dan dikatakan si Stefanus ini orang yang penuh dengan roh Allah, saudara, dengan hikmat. Tetapi pada kondisi itu, saudaraku, ya, akhirnya dia apa, saudara? Karena ulah si Paulus, pada waktu itu namanya masih Saulus, dia harus dirajam, dilempari batu sampai mati, saudara. Dilempari batu sampai mati. Tetapi, saudara, pada waktu itu dia bisa melihat apa, saudara? Melihat langit terbuka dan melihat Yesus sedang memberikan mahkota kepadanya. Orang yang penuh roh Allah pasti akan melihat kemuliaan Allah, pembelaan Allah, pemeliharaan Tuhan. Dan jalan-jalan pasti akan terbuka bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan ataupun meninggalkan kita. Amin. Ya, Ulangan 31 ayat 8 berkata begini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yohanes 14 ayat 18 juga dikatakan, sebelum Yesus naik ke surga dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Ibrani 13 ayat 5 juga Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5 juga demikian, maupun Ulangan 31 ayat 6. Jadi saudaraku, ketika pada saat ini, mungkin saya, mungkin saudara yang mendengar pada saat ini merasakan sepertinya aku ini dilupakan, aku ini ditinggalkan, aku ini orang yang paling malang, aku ini tidak dihargai. Ingat saudara, Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus nggak pernah melupakan kita. Amin. Ya. Dalam Yosua 24 ayat 20, Yesus hanya meninggalkan engkau pada saat engkau meninggalkan dia. Coba kita baca Yosua 24 ayat 20. Silakan. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Amin. Ya, jadi saudara, kuncinya mari kita akan buang, kita ubah mindset kita. Mari katakan kepada dirimu, kepada keluargamu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dilupakan, dibiarkan, tidak dipedulikan Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Kecuali ketika kita melangkah meninggalkan dia. Makanya disebutkan gini, kebodohan terbesar dalam hidup ini ialah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Haleluya. Nah, saudara, ada satu ayat lagi berkata begini, ya, ini sepertinya ditinggalkan. Kok lepas ini? Nah, ini. Dalam Yesaya 49 ayat 15, ya saudara. Di situ dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan bisa saja saudara, seorang ibu meninggalkan anaknya. Mungkin karena faktor ekonomi, ya, dia harus tinggalkan di panti. Mungkin karena apa saja. Tetapi lihat di sini, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi anak-anak di panti semangat ya. Ya, orang yang paling dekat padamu pun bisa melupakan engkau mungkin karena penyakit. Jadi ini ada kisah buku ini saudara. Ada seorang anak dengan ibunya yang menderita Alzheimer. Ibunya itu nggak bisa, lupa sama anaknya, nggak tahu bahwa itu anaknya. Tapi di sini katakan Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Kenapa saudaraku? Yesaya 49 ayat 16 Tuhan bilang, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wah, Tuhan itu melukiskan nama saudara, hidup saudara, tembok-tembok hari-hari kita ada di dalam tangan Tuhan.
Sebab itu mari bersemangat. Amin, saudara. Mari bersemangat, ya. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap lakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Karena Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami hendak bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Tuhan, walaupun mungkin sekeliling kami, atau kami mungkin ada yang merasakan, sepertinya kami dilupakan, sepertinya kami tidak dihargai, sepertinya kebaikan kami tidak dianggap. Tetapi kami bersyukur, penghiburan daripada firman-Mu, Engkau mengatakan, bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan hidup kami telah Engkau goreskan di telapak tangan-Mu Tuhan. Hari-hari kami, kehidupan kami sehari-hari ada di dalam mata-Mu, ada di dalam telapak tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kiranya kami belajar seperti Yusuf Tuhan, yang selalu hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Allah, dan dia tidak mengizinkan hati, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, siapapun anak-anak Tuhan yang mendengar pada hari ini, yang sedang ibadah pada hari ini, Tuhan, berkatilah firman-Mu, kuatkanlah, hiburkanlah, teguhkanlah, bangkitkanlah ya Tuhan. Karena kasih-Mu sanggup menolong kami. Karena ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Kami mau patahkan segala pekerjaan iblis yang mencuri sukacita, damai sejahtera. Akar pahit, hati yang patah, hati yang tidak bersemangat, hati yang tawar hati. Kami mau ikat, kami patahkan itu, kami tolak itu demi nama Yesus. Kami mohon Roh Allah memberikan penghiburan dan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami akan mengawali nanti di bulan Maret dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Tuhan pasti memeliharakan kami, seperti Tuhan peliharakan Elia, seperti Tuhan peliharakan Yusuf, dan tokoh-tokoh iman yang lain dalam satu hal yang tidak mungkin sekalipun. Tuhan bisa buka jalan dengan cara-caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kami. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu pada saat ini, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masalah jodoh, mungkin ada masalah pekerjaan, mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada dalam masalah apapun. Tuhan, biarlah kiranya umat-Mu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Biarlah iman kami tidak tergantung oleh situasi dan kondisi atau kepada hikmat manusia. Tapi biarlah hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.